Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen, di mana penelitian ini adalah sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangualis atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada dari generalisasi. Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Di dalam metode kualitatif, penelitian berangkat dari data lapangan dan menggunakan teori yang sudah ada sebagai pendukung. Kemudian hasilnya memunculkan teori dari data-data tersebut. Bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Judul penelitian atau skripsi memanglah penting, karena dengan judul tersebut dapat dilihat apa maksud dan tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Ada beberapa hal yang wajib dilakukan dalam merumuskan judul penelitian, diantaranya yang pertama yaitu judul dibuat singkat dan jangan terlalu panjang, dan judul harus konsisten dengan rumusan masalah. Kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, dan kapan penelitian dilakukan atau tahun. Kemudian yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif, data berupa angka-angka, sedangkan kualitatif datanya pertanyaan-pertanyaan atau statement. Kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Ini karena judul merupakan bagian dari isi penelitian secara keseluruhan. Ketujuh, judul penelitian yang baik hendaknya kalimat pertanyaan. Hal ini dikarenakan supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Tips dan cara menentukan atau merumuskan judul. Jadi yang pertama, judul harus menarik minat peneliti. Kenapa? Karena judul yang menarik minat peneliti dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Jika kalian ingin mencari judul untuk diteliti, sebaiknya cari sesuai dengan passion kalian atau sesuatu hal yang kalian suka. Kedua, calon peneliti mampu melaksanakannya. Karena judul yang mudah untuk dilaksanakan oleh peneliti dapat memperlancar proses penelitian, sehingga proses penelitian tidak ada hambatan dan permasalahan yang ada dapat diminimalisir. Oleh karena itu, untuk mencari judul atau menentukan judul penelitian, maka harus sesuai dengan passion atau sesuatu yang kalian sukai, sehingga mempermudah proses penelitian. Yang ketiga, hendaknya pada saat menentukan judul penelitian memungkinkan tersedianya data yang lengkap yang bisa mempermudah peneliti. Kemudian, apa itu latar belakang peneliti? Apa saja yang termuat di dalam latar belakang penelitian? Jadi, latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita sampaikan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan jelas mungkin dan disertai dengan data-data atau fakta yang mendukung sesuai dengan topik atau subjek area penelitian. Karena dengan latar belakang yang baik dan benar, maka pembaca akan tertarik untuk membacanya.
Ada beberapa hal yang terdapat dalam latar belakang, yaitu adanya kondisi ideal atau seharusnya diharapkan terjadi. Kemudian kedua, kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah, sehingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Ketiga, solusi merupakan saran singkat atau penawar penyelesaian terhadap masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok-pokok pembahasan. Bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian? Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membentuk hipotesis. Kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian? Apa tujuannya dan apa saja yang dimuat dalam kajian pustaka? Menurut Nazir menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain dari mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian yang telah berkembang, sampai mana terdapat kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan diperoleh. Dan kajian pustaka ini berisi subtopik yang lebih rinci agar lebih mudah dibaca. Sumber kajian pustaka dari buku teks, jurnal, bulletin, bibliografi, handbook, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Dalam penelitian kualitatif, landasan teori menjadi dasar yang pokok dalam penelitian dan menjadi ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data. Jadi, kedudukan teori dalam penelitian yaitu konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian dan membantu dalam penelitian terapan deskriptif lebih memfokuskan pada analisis data dan rekomendasi. Teori sebagai alat bantu dan menafsirkan data. Kedua, penelitian murni lebih menekankan pada penggunaan teori sebagai sentral kegiatan karena tujuan dari penelitian ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan. Dan kegunaan teori dalam penelitian adalah yang pertama, teori mempersempit fakta yang perlu dipelajari, menyederhanakan gejala sosial yang rumit dan kompleks. Kedua, teori mengusulkan pendekatan penelitian yang memungkinkan untuk menghasilkan makna yang paling baik. Ketiga, teori menyarankan sebuah sistem dalam penelitian untuk menentukan data dan mengklasifikasikan mereka dengan cara paling bermakna. Yang terakhir, teori dapat digunakan untuk memprediksi. Dan yang terakhir, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta lebih lanjut yang harus ditentukan. Kemudian, apa itu penelitian terdahulu yang relevan? Apa fungsinya dalam suatu penelitian? Jadi, penelitian terdahulu yang relevan itu hasil penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti dan sudah teruji kebenarannya, dan kita dapat menggunakan penelitian yang terdahulu namun harus berkaitan dengan variabel yang kita teliti. Fungsinya, penelitian terdahulu yang relevan untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan sebagai pembaharuan dan belum diteliti oleh orang lain. Apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran?
Kerangka pemikiran adalah sebuah model atau juga gambaran yang berupa konsep yang di dalamnya itu menjelaskan mengenai suatu hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dan merupakan hasil pemikiran yang murni dari si peneliti. Dan kerangka pemikiran kualitatif dengan kerangka pemikiran kuantitatif itu berbeda. Apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Dalam riset sosial, pendekatan penelitian meliputi 3 jenis penelitian, yaitu penelitian kualitatif, kuantitatif, dan campuran atau gabungan yang dikenal dengan sistem mixed method. Proses analisis data dengan pendekatan salah satu dari ketiganya bisa induktif, deduktif, atau gabungan. Kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Jenis penelitian adalah suatu usaha secara sistematis terkait kegiatan penggabungan secara menemukan pengetahuan yang benar dengan adanya pernyataan contohnya. Kegiatan penelitian di berbagai bidang iptek menurut substansinya terdapat 4 hal, yaitu usaha yang bersifat sistematis, hasil penemuan memanfaatkan serta tindak lanjut penyebar luasan temuan. Secara dasar, penelitian dapat dibagi menjadi 2 penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif. Berikut adalah beberapa macam penelitian, yaitu eksperimen, deskriptif, korelasional, penelitian evaluasi, simulasi, survei, studi kasus, teori dasar etnografi, kultural, historis, dan etnologi. Siapa yang dimaksud dengan subjek dan objek penelitian kualitatif? Subjek adalah informasi atau narasumber yang menjadi sumber dari riset. Objek adalah permasalahan yang diinvestigasi dalam penelitian. Kemudian, bagaimana teknik pengumpulan data dan serta bagaimana menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif dengan cara wawancara, kuesioner, rekaman, video atau audio, data dari buku, data dari web. Dan teknik menganalisis data dengan cara reduksi merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keleluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Kemudian penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, atau bagan. Kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.